Di situ Satum langsung ketemu Nenek Tasem di ruang tengah rumahnya dalam kondisi lagi tidur ternyata. Waduh, berarti kondisinya lagi lengah dong. Hai guys, kita ketemu lagi di segmen CV. Kemarin pas gua ngecek-ngecek berita itu, gua nemu ada kasus yang mirip banget sama Tuti Amelia, karena ini juga kejadiannya di Subang. Terus juga ternyata motifnya perkara harta doang. Jadi sama nih, pelakunya juga keluarga inti, bukan orang lain. Jadi apa tuh tadi? TKP-nya di Subang, motifnya harta, pelakunya juga keluarga inti. Udah mirip banget lah pokoknya. Cuma memang ini kejadiannya baru guys, tahun 2023 ini. Kalau Alfat Subang kan udah 2 tahun lalu ya. Terus kenapa kasus yang di video ini baru gue bahas sekarang? Karena di bulan November ini baru ketangkep guys pelakunya. Kejadiannya sih di bulan Agustus kemarin. Kalau kita bahas sesuatu kasus tapi belum nemu pelakunya kan nanggung ya. Makanya karena pelakunya udah ketangkep sekarang, udah terang benderang nih kronologinya. Kalian dengerin ya. Nah, di rumah sederhana di Kampung Cigoong, Desa Karanghegar, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, ada seorang nenek bernama Tasem umur 60 tahun yang tinggal bersama suaminya bernama Dasga umur 65 tahun. Sehari-harinya kakek Dasga ini kerja sebagai pengembala bebek, jadi mereka hidup sederhana ya di rumah itu. Untuk makan sehari-hari cukup lah. Tapi kalau untuk nabung-nabung uang belum bisa ya. Nenek Tasem ini sebenarnya masih punya warisan dari orang tuanya di zaman dulu, yaitu berupa 1 kebun rambutan dan 4 petak sawah. Akan tetapi setelah orang tuanya meninggal, warisan itu dikuasai secara sepihak oleh abangnya bernama Satum, 70 tahun, yang tinggal di rumah terpisah di daerah Subang juga. Jadi ceritanya Satum ini rakus guys, warisan kebun rambutan sama 4 petak sawah itu gak mau dibagi dua sama Nenek Tasem. Dan karena hal itu, Nenek Tasem sering tuh nanya-nanya soal ini ke abangnya, yaitu Satum tadi. Dan juga sering nongkrong sama tetangga, sama warga sekitar juga, buat curhat soal Satum yang gak mau ngasih dia hak warisannya. Diembat sendiri semua tuh sama Satum. Padahal udah umur 70 tahun masih rakus banget ya si Satum ini. Karena sepanjang harinya kakek Dasga ngembala bebek di sawah, jadinya Nenek Tasem kan di rumah mulu tuh sendirian. Daripada bosen ngendok di rumah, jadinya makin gencar deh dia curhat kemana-mana soal warisan yang diembat abangnya itu. Sampai suatu hari gosip itu pun menyebar luas, terus nyampe nih ke telinga Satum. Jadi ada orang-orang yang nyebarin info ke dia, katanya dia rakus. Warisan nggak mau dibagi dua sama adik. Bla bla bla, akhirnya emosi dong dia. Udah dia yang salah, dia pula yang galak ya. Setelah mendengar kabar itu, Satum pun mulai nyusun rencana buat menghentikan desas-desus tentang dirinya itu, yaitu dengan menghabisi nyawa Nenek Tasem. Biar Nenek Tasem nggak bisa mencemarkan nama baik dia lagi gitu maksudnya. Padahal Nenek Tasem ini adik kandungnya loh ya. Lalu di suatu hari, di hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, di malam harinya Satum berangkat dari rumahnya sendiri ke rumah Nenek Tasem melalui gang-gang kecil sama perkebunan gitu, sambil ngebawa pisau dapur. Kenapa dia lewat jalur itu? Karena dia mau nyelinap masuk ke rumah Nenek Tasem dari pintu belakang, guys. Nah, begitu Satum nyampe di pintu belakang rumah Nenek Tasem, di situ dia mulai nyongkel kunci rumahnya yang terbuat dari kayu gitu, sampai akhirnya pintu itu berhasil dibuka. Kalau kuncinya bahan kayu gitu kan nggak susah ya ngebukanya. Setelah berhasil dibuka, Satum diam-diam masuk gitu pelan-pelan. Takutnya ada kakek Dasga kan, suaminya Nenek Tasem. Memang sih sebenarnya nggak ada yang aneh kalau dia bertamu ke rumah mereka. Orang dia juga keluarga kan. Satum ini kan abang kandungnya Nenek Tasem. Cuman di sini kan posisi dia masuknya dari pintu belakang, malah pakai nyongkel-nyongkel segala. Udah beda dong kondisinya ya. Kecuali dia masuknya dari pintu depan ketok pintu gitu kan sopan. Nah setelah Satum masuk ke dalam rumah, di situ ternyata nggak ada kakek Dasga guys. Jadi di malam hari Minggu itu Dasga emang nggak pulang. Nginep di sawah dia tempat ngembala bebeknya. Jadi yang tersisa di rumah ya cuma Nenek Tasem waktu itu. Di situ Satum langsung ketemu Nenek Tasem di ruang tengah rumahnya dalam kondisi lagi tidur ternyata. Waduh, berarti kondisinya lagi lengah dong. Di situ Satum langsung ngelanjutin rencananya dengan membekap mulut Nenek Tasem pakai kain, terus ditahan gitu sampai pakai tangan kirinya, sementara tangan kanannya yang lagi megang pisau dapur tadi yang dia bawa dari rumah dipakai buat nusuk tubuh Nenek Tasem sebanyak 3 kali di bagian pinggang, perut, sama punggung. Waktu itu nenek gak bisa menjerit soalnya mulutnya lagi disumpel kain kan, terus ditahan juga pakai tangan kiri Satum. Setelah memastikan Nenek Tasem udah kehilangan nyawa, Satum pun balik ke rumahnya lewat jalur yang sama, yaitu gang kecil sama perkebunan tadi. Sesampainya di rumah, Satum langsung nyuci baju, celana, sama pisau dapur yang barusan dipakai dengan menggunakan sabun deterjen, alias sabun nyuci pakaian. Nah setelah nyuci bersih-bersih gitu, ternyata dia tetap santuy nih. Nggak kabur atau panik sama sekali. Besoknya juga dia ngelakuin kegiatannya ya kayak biasa aja gitu, aktivitas sehari-hari. Di sisi lain, Nenek Tasem yang udah tidak bernyawa itu ternyata tetap berbaring di kasur di rumahnya itu. Soalnya nggak ada yang tahu kejadiannya nih.
Sampai akhirnya tubuh Nenek Tasem itu baru ditemukan keesokan harinya, yaitu di hari Senin 21 Agustus 2023 di jam 5 sore, sewaktu kakek Dasga pulang dari ngembala bebek di sawah, guys. Tadi kan dia nginep satu malam tuh, nggak pulang dari Minggu ke Senin. Pas pula kejadiannya di hari Minggu malam, jadinya dia nggak bisa bantu ngelawan si Satum kan. Sementara untuk kondisi rumah mereka nggak ada kerusakan dan juga memang nggak ada barang yang hilang ya. Mirip kan kayak kasus Subang yang ngerame waktu itu, barang berharga semua nggak ada yang hilang, guys. Nah, begitu kakek Dasga nemuin tubuh Nenek Tasem, di situ dia langsung histeris dan otomatis langsung ngabarin ke semua tetangga sama warga sekitar. Lalu beberapa saat kemudian, polisi pun datang bareng tim medis buat olah TKP sekaligus interogasi tetangga juga, buat nyari tahu kira-kira apa yang terjadi di sana. Apakah ini kasus bundir atau penghilangan nyawa? Kalau penghilangan nyawa, terus siapa pelakunya gitu kan? Di situ tim medis langsung bawa tubuh Nenek Tasem ke RS Bayangkara Polri, Indramayu untuk diotopsi. Hasil otopsinya pun menunjukkan ya kayak tadi, ada luka tusukan benda tajam di pinggang, perut, sama punggung Nenek Tasem. Setelah otopsi selesai, tubuh Nenek Tasem akhirnya dimakamkan keesokan harinya lagi, di hari Selasa 22 Agustus 2023, sekitar jam 11 malam di tempat pemakaman umum Desa Karanghegar, Kecamatan Pabuaran, Subang. Nah, selesai pemakaman, akhirnya kasus ini tertunda dari bulan Agustus itu, soalnya pelakunya waktu itu belum berhasil terungkap, guys. Jadi si Satum tetap berkeliaran bebas dan pastinya tetap santuy. Namun kebebasan dia itu nggak berlangsung lama, soalnya beberapa hari yang lalu, akhirnya dia udah ketangkep nih. Jadi dari rentang waktu Agustus tadi sampai di bulan November ini, Satreskrim Polres Subang udah melakukan serangkaian penyelidikan dan udah memeriksa total 53 saksi, termasuk tetangga sama warga sekitar yang selama ini dengerin curhatan Nenek Tasem soal warisan tadi di awal. Ya tentu setelah polisi minta keterangan dari 53 saksi itu, jawaban dari mereka mengarah ke satu pelaku yang sama, yaitu si Satum tuh yang paling dicurigai. Abis itu ya udah di hari Jumat kemarin, 3 November 2023, beberapa hari yang lalu, pihak polisi langsung ciluk bah ke rumah Satum dan di situ dia langsung diangkut ke kantor polisi buat diinterogasi. Nah, karena semuanya udah jelas, dia udah ngaku juga untuk saat ini Satum mendekam di sel tahanan Mapolres Subang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Di situ Satum juga ngaku kalau dia udah berencana ngehabisin nyawa Tasem, adiknya itu, karena dia kesel selalu ditanya-tanya soal warisan. Artinya ini masuk ke jenis berencana ya. Selain mengamankan Satum, polisi juga mengamankan beberapa barang mulai dari pakaian Nenek Tasem yang kena banyak bercak darah, terus juga kasur, bantal, kain sarung, sama satu lagi pisau dapur. Untuk hukumannya itu Satum terancam pasal 340 KUHP dan 338 KUHP dengan ancaman hukuman atau penjara seumur hidup atau pidana paling lama 20 tahun penjara. Berarti keluar dari penjara nanti umur berapa tuh? 70 tambah 20. 90 tahun baru bebas, guys. Jadi itu tadi kronologi lengkap kasus di Subang yang baru terungkap di bulan November ini. Akhirnya pelakunya ketangkep juga. Ini termasuk lebih cepat ya dibanding kasus Bu Tuti sama Amel kemarin sampai 2 tahun. Untuk kejadian ini semoga pelaku dihukum seberat-beratnya biar ada efek jerah buat calon-calon pelaku selanjutnya nih. Biar gak makin merajalela begitu. Kita doakan semoga mendiang Nenek Tasem bisa tenang di sana dan juga dosa-dosanya diampuni. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Klik subscribe di bawah guys, biar kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.